Waalaikumsalam, Cok. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Perkenalkan kami dari kelompok Sugeng Dalu. Menampilkan video. Kok video? Ya video. Video Ron Robin. Oh, Ron Robin. Atau yang biasa kita kenal dengan RR. Nah, dari ini tugas dari Bapak Ferian Fauzi Abdullah. Jomblo toh? Oh, jomblo kok? Jomblo ya. Ya, jomblo. Sorry Pak. Maaf ya Pak ya. Mendalu Pak. Di sini saya sebelumnya mohon maaf dulu kalau misalnya ada kata-kata nanti yang kurang berkenan di hati penonton atau yang pokoknya yang nonton lah. Ya khususnya untuk Pak Fauzi, Bapak Ferian. Perkenalkan kami dari kelompok Sugeng Dalu tadi. Sudah kenalan ya? Oh, belum. Oh iya. Namaku Bagus Setiawan. NIM-nya 16111050. Nama saya Khairul Huda. NIM-nya 16110564. Dan teman Dan saya, ini teman saya sopir Gojek ini. sopir Gojek. Halo, perkenalkan. Nama saya Yoga Rahmat Harobi. NIM 16110585 dan profesi saya sebagai seorang driver dan saya masih jomblo. Ratakon. Saya juga. Dan ini teman saya yang Paling agak jelek buruk muka. Ya, saya nggak bilang. Nama saya Fernanda kan. Fernanda Lahir Rohim. Umur saya 18 tahun. Udah nggak penting. Langsung aja Mas, langsung aja. NIM saya 16110575. Nah, itu tadi segenap dari Kelompok teman-teman kami, kelompok kami Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Dan di sini kami langsung saja daripada membuang waktu yang seharusnya bermanfaat untuk sholat, kami malah bikin video. Iya. Iya. Seharusnya waktu ini untuk membaca Quran pun sudah bisa satu Bisa. siswa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sugeng Dalu. Selamat menyaksikan. Langsung saja Jelas saja. Yo, cekidot. dari pengertiannya yang akan dibacakan oleh Buddha Mati. Oh, Khairul Huda. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian round robin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RR. Round robin merupakan penjadwalan primitif atau prime time karena proses pencerahannya berdasarkan nama waktu prosesnya. Setiap proses diberi waktu proses yang sama. Oke, di sini saya akan membacakan ketentuan penjadwalan RR. Tapi sebelumnya saya pakai helm nanti karena takutnya saya kalau nanti ada polisi lewat saya ditilang. Nggak jadi presentasi malah Makan bang. Makan bang. Ya, makan. Langsung saja. Ya, langsung. Jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running itu menjadi ready dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, misal menunggu selesainya suatu operasi input atau output, maka proses running itu menjadi block dan proses dialihkan ke proses lain. Sudah paham belum? Jadi itu intinya itu nunggu sampai habis. Jadi ini ya ngomong lah. Ya. Terus yang ketiga, dan jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses running itu diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Jadi kalau misalnya kuantanya belum habis, itu proses telah selesai, maka runningnya langsung diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Itulah caranya. Oke, gengs. Sekarang kita udah sampai di lokasi dan kita sedang menunggu target kita yang bernama Angelin. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi penjadwalan round robin.
Jadi round robin itu adalah sistem. Jadi implementasi dari round robin itu pertama, sistem pengelolaan proses ready sesuai urutan kedatangannya. Jadi sistem itu berdatangan secara berurutan, antri, bukan seperti orang Indonesia yang sukanya terobos antrian. Untuk yang kedua, sistem mengambil proses yang ada di depan antrian ready. Untuk yang ketiganya, bila kuanta belum habis dan proses selesai, maka sistem mengambil proses yang ada di depan antrian ready selanjutnya. Dan yang selanjutnya, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka tempatkanlah proses running ke belakang antrian proses ready. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya penjelasan saya. Kalau tidak gimana Pak? Kalau tidak dipahami boleh kontak saya via BBM, WhatsApp, atau bisa ngorder saya. Ya lumayan buat nambah bayar kosan. Oke? Order jangan lupa. Oke, selanjutnya kita membahas masalah. Sebenarnya itu masalah nggak penting sih, karena banyak masalah itu bisa bikin pusing. Sekarang kita kembali ke tema, yaitu permasalahan dalam algoritma apa Mas? Round robin. Ya maaf saya lupa. Permasalahannya itu yang pertama adalah menentukan besarnya TI. Jika TI yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Akibatnya akan terjadi banyak switch pada CPU, memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses yang lain, atau context switches time. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus. Sebaliknya, jika TI yang ditentukan terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti FCFS. Nah, itu adalah materi kelompok lain. Jadi kalau kepo FCFS, tanya kelompok lain, oke? Atau tanya Mbak Google juga bisa. Selanjutnya adalah permasalahannya TI ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 TI. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang terdapat pada algoritma round robin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proses urutan kejadian RR atau round robin. Yang pertama, proses terpilih. Berlanjut ke proses kedua, yaitu timer di-set untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Berlanjut ke proses ketiga, dispector disiapkan guna memilih proses berikutnya. Mulai dari sini ada percabangan dua jalur ya. Yang pertama itu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Yang kedua, proses sudah selesai sebelum kuantum tersebut berakhir. Kembali yang pertama, yaitu proses masih berjalan pada akhir kuantum, akan berlanjut lagi proses dipindahkan ke antrian pada posisi yang paling belakang. Sedangkan untuk proses sudah selesai sebelum kuantumnya berakhir, itu langsung CPU-nya itu langsung dibebaskan. Dan kedua dari jalur masing-masing tersebut akhirnya pun menjadi satu, yaitu ke penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Oke. Di sini saya mau menjelaskan contoh sederhana. Maksud saja nggak usah panjang lebar. Saya sudah capek nih. Oke. Jadi ada sebuah contoh sederhana. Contohnya begini. Di bawah saya contohnya gambarnya. Proses P1, P2 dan P3. Durasi 3, 4 dan 3. Urutan 1, 2, 3, kedatangan 6. Nah, asumsi kuantum waktu 1 unit P1, P2 dan P3 tidak pernah diblokir. Jadi gini, itu durasi itu maksudnya 3 kali, berarti 3 kali melakukan kayak gitu ya menurut saya sih.
3 kali melakukan kayak gitu. Jadinya kan seperti contoh di bawah sudah ada warna yang warna-warni itu kayak pelangi. P1, P2, P3 secara berurutan sesuai urutan itu 1, 2, 3. Terus P1, P2, P3 lagi, dan sesuai urutan P1, P2 dan P3 lagi. Nah itu kan yang itu sudah 3 kali kan, yang P1 sama P3. Nah maka dari itu selanjutnya itu berarti P1 karena durasinya cuma 3, berarti yang 4 kan cuma P2, maka habis itu P2. Nah begitu, udah paham belum kira-kira contoh sederhananya? Kalau misalnya nggak paham, silahkan ditanyakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Yoga Harobi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma penjadwalan. Penjadwalan Ron Robin maksudnya. Jadi, algoritma penjadwalan Ron Robin atau algoritma Ron Robin dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini dengan penjadwalan FCFS. Namun, preemption ditambahkan untuk switch antara proses. Antrian ready diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkuler. CPU mengelilingi antrian ready dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice quantum. Berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU atau time slice quantum tertentu. Time slice quantum umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Setelah time slice quantum, maka proses akan di preempt dan dipindahkan ke antrian ready. Jika terdapat proses di antrian ready dan waktu kuantum dalam satuan milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Proses tidak akan menunggu lebih lama karena menunggu itu sakit, guys. Menunggu hal yang tidak pasti. Tapi kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh laki-laki harus bisa kuat. Jangan kita hanya terpaku pada satu wanita ini. Jomblo itu bukan predikat, tapi itu pilihan. Lanjut lagi ke materi tadi, N-1 atau key time units. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time quantum. Time quantum dengan ukuran yang besar maka akan sama dengan FCFS. Jadi sama, mereka itu sama. Time quantum dengan ukuran yang kecil, maka time quantum harus diubah ukurannya ke lebih besar dengan respect dan alih konteks tadi. Jadi pengubah ukuran tadi dengan respect dan alih konteks sebaliknya akan memerlukan ongkos yang besar. Memang sih, kalau kita mau mengingat sesuatu yang besar itu memerlukan ongkos besar juga. Kalau kita nggak punya uang, gimana lagi? Jadi itulah penjelasan tentang penjadwalan round robin. Kalau bisa dipahami ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya mungkin Anda kurang belajar. Gitu aja ya. Penyelesaiannya ya, seperti halnya algoritma penjadwalan sebelumnya. Langkah pertama untuk mencari AWD dengan algoritma penjadwalan round robin dilakukan dengan membuat Gantt chart prosesnya. Prosesnya seperti ini.
Dari Gancat terlihat bahwa setiap proses dikerjakan menurut waktu, yaitu setiap proses diproses sebesar 5 langkah. Awalnya P1 akan dikerjakan sebanyak 5 langkah. Kemudian P2 juga 5 langkah. Begitupun selanjutnya sampai P5. Nah, proses yang sudah diproses menurut porsi waktu yang diberikan akan kembali menunggu dan berada paling belakang dari antrian proses yang ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julung. Ya, selanjutnya tadi melanjutkan dari saudara Firnan, teman saya, teman sepermainan. Contohnya langsung saja nih. Contohnya P1 dikerjakan di awal, kemudian P2, P3 dan P4 dan P5 yang mengantri di belakangnya. Jika P1 selesai diproses, menurut porsi waktunya, maka P1 akan dipindahkan ke belakang sehingga urutannya menjadi P2, P3, P4, P1, begitupun seterusnya dan seterusnya. Oke? Saya rasa teman-teman sudah paham, karena teman-teman itu saya yakin sangat pintar. Tidak seperti saya ini yang sangat pintar juga. Terima kasih, gitu aja. Selanjutnya mau dijelaskan oleh Yoge. Oke. Di sini saya akan menampilkan penghitungan dari waiting time atau AWT, awet, bukan AWT. Jadi untuk waiting time sendiri itu seperti waktu tunggu atau delay, tunggu pacar, tunggu. Seperti saya nunggu Gita, lama banget sampai sekarang belum juga. Maaf gangguan sedikit tadi. Jadi untuk waiting time sendiri itu rumusnya seperti di bawah ini. Jadi di bawah ini dijelaskan bahwa rumusnya AWT sama dengan seperti ini. WT dibagi P sama dengan, atau contohnya 107 dibagi 5 itu sama dengan 21,4 milisecond. Jadi delay untuk menunggunya itu 21,4 milisecond. Bodoh banget. Jadi AWT ini sebenarnya simpel. Ini AWT, jumlah dari WT ini toh ditambah, terus dibagi dari kelima ini, jadinya 5 kan, dibagi 5 itu P-nya kan ada 5. Nah, gitu. Paham nggak? Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Ya. ya itu tadi saya rasa teman-teman sudah pada paham di sini. Saya rasa Bapak juga mengerti kekurangan kami sebagai mahasiswa itu, mahasiswa Amikom. Tahu sendiri seperti apa. Saya rasa Bapak juga sudah tahu. Dan saya dulu juga dari SMA. Teman saya yang itu dari pondok, teman yang itu dari akhirat, teman saya yang ini dari alam kubur. Ya. Maaf. Jadi Ya, gitulah. ya ala kadarnya lah Pak. Ya kalau teman-teman SMK kan udah mesti pada tahu. Dan saya SMA. Ini SMK Tata Boga, pondok alam kubur. Jadi kalau saya taunya dia cuman masak, gimana masak buat roti sama buat kamu nyaman. Kalau aku tahunya ya cuman itu. Pokoknya yang berbau reproduksi itu saya pintar sama tahu gimana caranya buat telur goreng. Ini Mbak, kalau teman saya ini nggak tahu apa-apa aja, itu masih nggak tahu apa. Kalau ini jago ngaji, saya mah katanya Al-Quran dia hafal 32 juz. Padahal cuma 60 juz. Tapi ada satu kan dia tuh ngomong. Iya. Dia sukanya sama cowok. Kayaknya nggak tahu dia Dari suka dulu kan. nggak pernah punya pacar. Cuman waktu bayi dia malah punya pacar. Namanya Juminten. Juminto.
Juminto. Namanya Juminto. Karena kan dia bumbu. Iya, makanya lagi. Ya, itu tadi salam terakhir dari kami. Salam pramuka. Ya salam pramuka lah ya. Salam terakhir, bukan salam terakhir menuju akhir, salam terakhir ya, Sugeng dalu. pokoknya Sugeng dalu lah. Sugeng dalu tenang. Sugeng dalu. Mudah-mudahan Amin. dapat diberikan cepat dipertemukan sama jodohnya. Nih, Amin. dan yang jomblo mudah-mudahan cepat punya pacar. Amin. Saya berharap dengan video ini yang seharusnya waktu bisa buat kami tidur, tapi kami relakan buat ngisi buat membuat sisa-sisa video ini sampai direlakan tadi beli. Yang terakhir jangan lupa like dan subscribe ya. Like dan subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Follow juga Instagram UDDA05 ya, oke? Prof titik bagus. Dan Yoga khususnya- Ahmad Daropi pakai Y. @fernanda_wn. Pocongan, Fitnanda @_pocongan. Ya, cukup ya, Ya. ya.